warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen pembimbing uji kinerja pada PPK Transformasi Guru Kelas MI tahun 2026. Perkenalkan, saya Aam Amalia, mahasiswa PPK KGMI tahap 1 tahun 2026 di LPTK Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500190025. Pada hari ini, Kamis, tanggal 15 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MIS MA Pasir Durung, kelas 4 dengan materi arti dan makna surat Al-Asr. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Guru. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah ya, pada sehat ya. Ya, sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Baca doa yang akan dipimpin oleh saudara Naura. Silakan, maju Naura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di absen dulu ya. Listi. Ya. Terus Lia. Ayu. Dira. Citra. Ajuki. Neng Mila. Muhammad. Ya, alhamdulillah ya, semuanya pada hadir dan pada sehat. Alhamdulillah. Sebelum melanjutkan ke pelajaran yang akan dibahas pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri dulu ya. Udah siap ya? Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di
sudah tahu apa yang dimaksud dengan surat Al-Asr? Ada yang tahu? Ya, apa? Surat Al-Asr itu apa? Demi masa, waktu adalah berharga. Iya. Allah bersumpah dengan waktu masa, menandakan bahwa waktu sangat berharga dan tidak akan pernah kembali. Manusia seringkali lalai dan menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat, yang berujung pada kerugian. Manusia dalam kerugian. Ya, wal asr itu surat yang keberapa? Surat yang ke-103. Ya. Jumlah ayatnya ada berapa? Ada 3 ayat ya. Surat yang sangat singkat tapi banyak manfaatnya karena di dalamnya mengandung arti waktu. Untuk selanjutnya, sebelum memasuki tujuan pembelajaran, kita bangun dulu semangatnya ya, semangat untuk belajar. Jadi sebelumnya, coba kita tepuk semangatnya mana? Tepuk semangat. Boleh sekali lagi biar kompak. Tepuk semangat. Semangat ya belajarnya ya. Ya. Jadi tujuannya kita untuk mengenal, memahami arti dan makna surat Al-Asr untuk bisa dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Asr itu artinya apa? Demi masa. Sungguh manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk
terima kasih, tepuk tangan. Bagaimana Mister ya? Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih yang kedua. Apa yang dimaksud dengan demi masa dalam surat Al-Asr? Yuk coba. Demi masa dalam surat Al-Asr berarti bahwa Allah bersumpah dengan waktu atau masa. Ya, terima kasih atas jawabannya, tepuk tangan. Terus ada lagi nih pertanyaannya. Apa yang disebutkan dalam surat Al-Asr sebagai penyebab kerugian bagi manusia? Ada yang tahu? Ya, boleh. Penyebab kerugian manusia dalam surat Al-Asr adalah karena mereka tidak beriman dan beramal soleh. Ya, tepuk tangan. Yang pada ngerti ya. Ya. Terus masih ada lagi nih pertanyaannya. Barangkali masih ada yang bisa jawab ya. Apa yang harus dilakukan oleh manusia untuk mencapai keberuntungan? Ya, boleh. Untuk mencapai keberuntungan, manusia harus beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Ya, terima kasih ya, tepuk tangan. Alhamdulillah ya, udah pada ngerti, udah pada bisa. Alhamdulillah. Jadi surat Al-Asr itu surat yang ke-103 dalam Al-Quran, yang terdiri dari 3 ayat. Surat ini merupakan salah satu surat paling singkat dalam Al-Quran, namun memiliki makna yang sangat dalam. Apa tadi arti dari surat Al-Asr? Ada yang bisa menyebutkan? Satu orang aja. Ya, boleh. Demi masa dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Iya, betul. Ada lagi yang bisa? Boleh acungkan tangan. Yuk, siapa lagi? Iya, boleh. Demi masa sungguh manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk Iya, betul. Ada lagi? Boleh acungkan tangan. Ada lagi yang hafal? Iya, boleh. Demi masa sungguh manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kesabaran dan saling menasehati untuk kebenaran. Iya. Udah pada hafal ya? Sekarang kan udah kita bagi, berarti menjadi 3 kelompok ya. Udah pada benar. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Nih, masing-masing kelompok itu ada tugasnya ya. Di ini ada kelompok ya, dibagi 3 kelompok. Kita bagi menjadi 3 kelompok. Di masing-masing kelompok itu udah ada tugasnya ya. Silahkan diisi, remukan bareng-bareng ya.
berkelompok itu dibawa ke depan. Hasil yang udah diisi tadi ya. Nah, dibawa ke depan. Coba untuk kelompok 1 boleh? Kelompok 1. Kelompok 1 maju. Iya, semuanya maju ke depan semuanya untuk kelompok 1. Boleh berdiri di sini semuanya. Nah, coba diperkenalkan dulu. Ini kelompok berapa? Siapa? Ya, assalamualaikum dulu boleh. Perkenalkan ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Nah, perkenalkan kelompok 1 namanya siapa? Boleh dikenalin dulu ke teman-temannya. Ini dari kelompok 1. Siapa coba? Kelompok 1. Kelompok 1 ada berapa orang? Ada 5 orang. Boleh kenalin namanya satu-satu, takutnya temennya ada yang lupa. Coba yang pertama ini siapa namanya? Neng Mila. Terus ada siapa lagi? Aila. Terus Kamila. Terus ada siapa lagi? Ada Muhammad. Terus yang terakhir siapa? Naura. Tadi ngerjain apa aja? Hah? Iya, surat Al-Asr. Coba bisa dibacakan? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, boleh dibacakan hasil tugasnya? Demi masa sungguh manusia dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Udah. Nah, inilah katanya arti dari surat Al-Asr. Ada yang mau ditanyakan ke temennya? Boleh? Ada pertanyaan nggak buat temennya? Udah cukup? Ngerti? Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat temennya. Ya, silakan duduk kembali. Masih semangat nggak nih belajarnya? Semangat ya. Karena dengan semangat semuanya pasti berjalan lancar dan menghasilkan nilai yang memuaskan. Biar nggak loyo, tepuk semangatnya mana? Tepuk semangat. Boleh sekali lagi? Tepuk semangat.
punya Naura. Ini juga betul. Terus ada punya Aila Putri. Iya, ini juga udah betul. Ada punya Citra Maulida. Sudah sama, udah betul. Ini ada punya Herma. Ya, ada punya Herma. Terus ini lagi ada punya Azki. Ya, sama, udah pada betul nih. Terus ada punya Jamila. Ini juga ada punya Pala. Nih, terus ada punya Lia Amelia. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, coba ibu minta tepuk anak solehnya dong. Ya, biar gak jenuh. Coba tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin banget. Rajin mandi. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Itulah tadi pelajaran yang udah kita lewati. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya. Bisa diulang kembali di rumah. Apa itu al-asr? Apa itu arti al-asr? Apa itu isi kandungan al-asr? Dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk pertemuan di minggu selanjutnya kita akan membahas tentang surat Al-Humajah. Ada yang tahu? Nggak ada. Nggak. Itu tadi surat Al-Humajah itu yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Surat Al-Humajah itu yang merupakan surat yang ke-104. Tadi kan surat Al-Asr itu 103. Jadi surat Al-Humajah itu 104. Bisa dirapikan dulu buku tulisnya, boleh disimpan, dirapikan. Sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh saudara Naura. Ayo maju. Ayo pimpin doa dulu sebelum pulang. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ayo duduknya rapi. Duduknya dirapikan.